Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 15 Juli 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas totalnya ada 6 saham per video ya. Nanti ada beberapa video, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Tapi sebelum itu saya akan umumkan untuk event yang akan datang ya. Jadi sebelumnya sudah saya sebutkan untuk workshop dagang saham ya, cara praktis dagang saham. Jadi workshop ini saya adakan online lewat Zoom meeting ya. Jadi ada 4 sesi. Ini sudah penuh ya untuk batch 19 ya. Kemudian kalau yang masih berminat mendaftar ya, silakan mendaftar. Ini yang untuk batch 20 saya barusan buka minggu lalu ya. Jadi ada 4 sesi juga. Nanti pembelajarannya mulai dari awal dasar ya, analisa teknikal sampai dengan bagian akhir ya, trading plan ya. Jadi sampai mandiri Anda bisa trading saham ataupun investasi saham sendiri ya, dengan menggunakan dasar-dasar analisa teknikal yang sudah saya bahas di workshop ya, seperti itu ya. Jadi yang berminat silakan mendaftar. Biayanya 400.000 per orang ya untuk yang batch 20 ini ya. Jadi masih ada tempat. Jadi seperti sebelumnya saya sudah pernah share juga ya. Jadi sebelum pandemi saya memang ngadakan workshop itu off-site ya atau on-site ya. Tapi karena pandemi sementara masih online dulu ya. Jadi ini di Jakarta sebelumnya, kemudian Surabaya, Yogyakarta ya. Jadi lumayan banyak juga peminatnya, Medan, kemudian Denpasar atau Bali ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa kalau yang berminat silakan mendaftar ya, langsung ke WA ke nomor saya di sini ya. Ini ya 081 331 377 019 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian saya akan bahas langsung ke sahamnya ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama untuk saham BBRI ya. Jadi ini adalah grafik mingguannya atau weekly chartnya untuk BBRI. Jadi bahwasanya BBRI ini minggu depan ya, maksud saya minggu ini ya, minggu 11 Juli sampai dengan 15 Juli ya, dia akan berusaha untuk naik ke atas 4.200 ya. Sebelumnya buy and weakness sudah saya sebutkan di area sekitar 4.000 ya. Artinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy ya. Jadi saya sudah sharekan juga di grup kecil saya ya. Untuk BBRI saya buy, kemudian saya tambah lagi atau average up ya. Yang terakhir juga saya sudah sharekan hari Jumat ya. Penutupan kalau kita lihat sih 4.200 ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau mau buy BBRI ini masih belum tertinggalan enggak ya. Jadi untuk trading range berikutnya itu sekitar 4.200 sampai dengan 4.340 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 4.200 dalam minggu ini kita boleh buy-nya bertahap aja. Boleh gunakan acuan yang garis-garis yang sudah saya berikan, atau setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price terdekatnya sekitar 4.340 dan 4.460. Itu kurang lebih garis-garisnya. Saya masih pakai acuan garis-garis yang sama dengan sebelumnya ya. Jadi saya nggak rubah-rubah supaya konsisten ya. Jadi garisnya tetap sama. Ini weekly chartnya atau grafik mingguannya. Kemudian kalau dari daily chart, ini sebenarnya untuk BBRI itu trennya memang masih cenderung downtrend ya. Ini arahnya masih mengarah ke bawah. Jadi area buy and weakness memang saya sebutkan sebelumnya yang paling bawah di 4.000 ya. Nah, posisi sekarang kan dia sudah ditutup di atas 490 ya. Kalau kita lihat dari daily chartnya untuk BBRI ya, dia penutupannya bagus, tapi kita juga harus ingat ya, sebenarnya kalau kita lihat di sini di awal chartnya ini terlihat dia ditutupnya gap up ya. Jadi dari terakhir ini sebelum closing selesai ya, itu dia terakhirnya di 4.110. Kemudian tiba-tiba waktu proses closing selesai, dia gap up ke 4.200 ya. Jadi sebenarnya untuk BBRI ini masih belum benar-benar aman ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau lebih amannya tunggu kalau dia naik ke atas 4.280 ya. Begitu ya. Kalau mau buy sekarang sih nggak ketinggalan sebenarnya ya. Pakai acuan low-nya hari Jumat ya 4.050. Dan maksimum stop lossnya di 3.960. Kita buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atas, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Atau gunakan garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Jadi mulai naik ke atas 4.280 kita buy, naik ke atas 4.360 kita tambah lagi atau average up. Target plus terdekatnya di 4.460 dan 4.550. Kurang lebih seperti itu untuk BBRI. Berikutnya untuk BBNI ya. Jadi Bank Negara Indonesia ya, kalau kita perhatikan ini weekly chartnya atau grafik mingguannya. Memang di sini area buy and weakness sudah saya sebutkan di 7575 ya. Kalau kita perhatikan
dari candle chartnya minggu lalu itu sebenarnya masih resiko karena dia lower high, lower low, dan lower close juga ya. Jadi kalau kita mau buy sekarang memang resiko, tapi di sini sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya ya. Jadi selama dia bertahan di atasnya 7575, kalau yang mau spekulasi buy silakan ya. Jadi pakai stop loss-nya 7400. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Resistennya masih tetap sama ya, 7950 ya. Jadi garis ini masih tetap sama acuannya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7950, kalau yang mau tambah lagi atau average up silahkan ya. Atau yang mau buy-nya nanti tunggu nanti aja, nanti naik ke atas 7950 ya juga boleh ya. Ini weekly chartnya ya. Naik ke atas 8200 boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya di 8650 dan 9450. Jadi strateginya untuk BBNI memang masih resiko ya. Kalau mamanya tunggu aja kalau dia naik ke atas 7950 ya, seperti itu ya. Ini dari weekly chartnya. Kemudian dari daily chartnya, kalau kita lihat ini downtrendnya masih cukup kuat ya. Tapi di sini ada area buy on weakness-nya 7575 ya. Kalau yang suka spekulasi buy on weakness. Tapi buy on weakness itu dalam arti kalau dia turun kemudian berhasil naik ke atasnya kita boleh buy ya, 7575 ya. Tapi menurut saya sih ini memang trennya kan masih turun ya. Jadi kita buy-nya jangan terlalu agresif. Lebih amannya memang tunggu naik ke atas 7950 kita buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 8200 kita boleh tambah lagi atau average up. Target price terdekatnya di 8450 dan sekitar 8825. Jadi arahnya sekali lagi saya sebutkan ya, ini masih cenderung downtrend ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini arahnya masih mengarah ke bawah ya. Jadi kita sih jangan terlalu agresif ya kalau mau buy ya. Bertahap aja, kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau misalnya turun lagi ya kita pasang stop loss-nya karena arahnya masih cenderung kuat ya downtrend-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk weekly-nya ini untuk Bank Mandiri ya. Kalau kita lihat dari Bank Mandiri ini memang dia lagi testing area sekitar 7450 sampai dengan 7500. Downtrendnya masih cukup kuat ya. Minggu lalu dia lower high, lower low, dan juga lower close ya. Jadi kalau kita mau buy sekarang sifatnya masih spekulasi. Jadi banyak jangan terlalu banyak ya. Seperti itu ya. Nanti naik lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Atau lebih baik tunggu sekalian kalau dia sudah berhasil breakout ke atas high-nya minggu lalu. Jadi kalau minggu ini dia naik ke atas 7725 kita boleh buy. Target price terdekatnya di 8050 dan 8175. Itu untuk BMRI dari weekly chartnya seperti itu ya. Kalau kita lihat dari daily chartnya, ini untuk Bank Mandiri, area buy on weakness pernah saya gambarkan sebelumnya ya. Ini ada dua, 7500 dan sekitar 8000. Jadi di sini memang dia sedang testing ya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya 7500 memang saya sudah sebutkan boleh buy ya. Ternyata kok gagal Pak Sunar. Ya, kalau kita perhatikan MA20-nya ini kan mengarah ke bawah. Jadi harganya masih di bawahnya MA20. Sebenarnya dalam jangka pendeknya ini untuk BMRI dia masih cenderung downtrend ya. Jadi kalaupun Anda mau buy, spekulasi buy ya, trading buy, Anda buy-nya jangan terlalu banyak. Pasang stop loss-nya di 7350 dan maksimum di 7275. Strateginya kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Ya, seperti itu ya. Nah, ada yang tanya, "Oh Pak Sunar, maksudnya buy bertahap itu bagaimana?" Nah, karena kalau downtrend-nya masih kuat ya, kalau kita perhatikan ya, kita masuknya sedikit aja, sekitar 10%, paling banyak 25% dari porsi awalnya. Kalau naik lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya, kita boleh tambah lagi atau average up. Kurang lebih strateginya seperti itu ya, mudah banget ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja, jangan lupa pasang trading stopnya dan stop lossnya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya BBCA. BBCA ini kalau kita perhatikan dia gagal bertahan di atasnya 7175 ya. Harusnya sudah punya, lebih baik jual dulu ya. Minggu lalu dia sempat nyentuh tapi dia gagal ya, seperti itu ya. Berarti kalau gagal ya jual dulu. Nah, kalau minggu ini dia berhasil naik lagi ke atas 7175, yang mau spekulasi buy boleh aja ya, seperti itu ya. Kalau misalnya buy sekarang itu stop lossnya pasang di 7000 ya, maksimum ya, seperti itu ya, spekulasi buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena terus terang aja ini arahnya masih cenderung downtrendnya masih cukup cenderung kuat ya. Kalau kita lihat di sini 1, 2, 3 minggu dia merah semua. Nah, apakah minggu yang keempat ini, minggu ini ya, dia berhasil naik ya. Kalau mau buy, tunggu naik ke atas 7175 kita buy, kemudian naik ke atas 7350 ya, atau 7400 kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 7750. Memang untuk BBCA ini masih cenderung lesu ya, masih testing area 7175. Jadi kalau mau buy jangan terlalu banyak. Kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up ya. Strateginya seperti itu. Nah, untuk
daily chartnya juga sama ya, ini naik ke atas 7175 kita buy, naik ke atas 7350. Kalau mau tambah lagi atau average up silakan. Jadi kalau buy sekarang jangan terlalu banyak, karena kalau kita perhatikan ini MA20 nya sudah mengarah ke bawah ya. Jadi dia naik tapi dia gagal turun lagi ya. Jadi ini terus terang aja jangka menengahnya atau jangka pendeknya ini masih cenderung downtrend. Kita belinya bertahap aja kalau mau buy. Ya seperti itu ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena ya itu tadi masih downtrend ya. Jadi naik ke atas 7350 tambah lagi, naik ke atas 7450 tambah lagi atau average up ya. Target price-nya masih tetap sama 7600 dan 7750. Nah, kira-kira kalau dia masih turun lagi Pak Sunar, support berikutnya di mana? Nah, sebelumnya sudah saya sebutkan ya. Kalau dia turun di bawah 7175, itu berikutnya supportnya lumayan dalam ya. Kalau kita perhatikan di sini ini dari swing high yang terdekatnya di sini itu di 7000-an ya. Kalau dia turun lagi malah dia bisa dalam ya, bisa sekitar area 6760-an ya, sampai 6600 ya. Jadi ini jangan terlalu agresif kalau saya bilang ya. Banyak bertahap aja, nyantai aja. Memang BBCA itu saham yang bagus ya fundamentalnya. Tapi kalau kita bicara mengenai analisa teknikal, kalau misalnya dia breakdown dari supportnya lebih baik jual dulu. Nanti kalau dia sudah berhasil rebound lagi, konfirmasi pembalikan arah ya kita mulai buyback ya. Tapi untuk BBCA saat ini memang masih cenderung resiko ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya PNBN. Memang PNBN ini luar biasa ya. Dia sebelumnya isu pembagian dividen bakalan banyak ya gitu ya, dividennya bakalan tinggi ya, karena sudah beberapa tahun dia nggak bagi dividen, tiba-tiba bagi dividen ya. Nah ternyata setelah kemudian dividennya lewat, dia hari Jumat dia sudah berhasil breakout sampai 2000 ya. Ini garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah take profit ya 2000 yang daily tadi ya. Nah untuk yang weekly-nya memang belum saya update ya di sini ya. Nah kalau kita perhatikan di sini ya, ini sudah all time high ya, seperti itu ya. Grafiknya, tapi kita perlu perhatikan ya, saya sudah gambarkan 2000 resistennya sebelumnya. Kalau misalnya posisi sekarang ya, kita mau buy, lebih baik ada dua pilihan, kita tunggu area buy on weakness di area sekitar 1535. Yang bawah-bawah ini saya hapus ya, jangan buy on weakness di area yang 1025 ya, karena kalau kita mau buy on weakness kita tunggunya di 1535, artinya kalau dia koreksi seperti ini ya, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, barusan kita buy. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 1535, dia bisa turun di bawahnya 1250 ya. Bisa turun lagi bahkan lebih dalam ya. Karena sejauh ini kalau dia gagal bertahan di atasnya 1250, dia turunnya bisa dalam ya. Seperti itu ya. Jadi ciri khasnya memang seperti itu. Apakah ini ada aksi korporasi karena ada pemegang saham baru atau investor baru? Saya terus terang aja nggak baca beritanya. Kalau terakhir kalau saya baca tadi ada ya. Tapi belum pasti ya. Tapi saya nggak ngikutin perkembangannya. Nah, strateginya di sini, kalau mau buy high sell higher ya, naik ke atas 2000 boleh buy, naik ke atas 2070 tambah lagi atau average up. Target price berikutnya saya pakai acuan 10% di atasnya ya, jadi kurang lebih 2200 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2000 ya, target price berikutnya di sekitar 2200. Itu dari weekly chartnya kurang lebih seperti itu. Atau kalau misalnya nggak buru-buru ya, tunggu di area 1535 ya. Itu dari weekly chartnya atau grafik mingguannya. Nah, untuk daily chartnya, ini target price-nya 2000 sudah pernah saya gambarkan. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah lumayan ya profitnya seperti itu ya. Kalau misalnya belum take profit ya pasang aja trailing stopnya di 1800. Nah kalau yang mau buy on weakness ini sudah saya gambarkan di 1500 ya. Jadi yang ngikutin saya juga harusnya sudah buy di sini ya, 1500 sudah mantul ke atas ya. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy ya, seperti itu strateginya. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up. Nah posisi sekarang kalau buy memang tanggung ya, sekalian tunggu breakout ke atas 2000, kita buy naik ke atas 2070, breakout higher high ya, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya sekitar 2200 ya. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Kalau dari trennya memang dia trennya masih cukup bagus ya, MA20 nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20 ya, volumenya terakhir memang tinggi ya. Tapi kita sih jangan terlalu terjebak dengan volumenya ya. Nah, jadi kita fokusnya tetap di price actionnya atau pergerakan harganya. Volume itu biasanya untuk konfirmasi ya, seperti itu ya. Jadi jangan terbalik ya. Pertama kita lihat price-nya dulu. Kalau dia berhasil breakout higher high, apakah didukung dengan volume yang naik juga di atas rata-rata 5 harinya. Kalau dia naik ya seperti ini ya, ya berarti bagus, ada peluang ya. Buy high sell higher boleh ya, seperti itu ya. Nah kalau misalnya nyangkut, ya kita jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Bukan berarti yang dibahas Pak Sunar salah, enggak ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Arto.
dari weekly chartnya ini dia sudah berhasil naik lagi ke atas 8.900. Memang untuk Arto ini mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, sebelumnya Pak Sunar bilang kalau dia gagal berada di bawahnya 9.000 ya, kalau dia gagal bertahan di atasnya 9.000 lebih baik jual dulu kan. Nah ternyata ini balik lagi Pak Sunar ke atas 9.000. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya, tapi saya bicara mengenai support resistennya di sini ya. Jadi kalau turun banyak 9.000 atau 8.900 garis saya lebih baik jual dulu. Nah di sini area buybacknya sudah saya sebutkan juga ya, 8.100 dan sekitar 7425 ini swing low yang di sini ya. Weekly ini dari weekly chartnya ya, sebelumnya ya. Jadi sudah saya gambarkan. Kalau mau misalnya mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh aja, buy-nya bertahap aja. Mungkin ada yang takut, wah jangan-jangan nanti sudah buy dia turun lagi seperti itu ya. Kalau misalnya takut, strateginya sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama tunggu pullback area buy and weakness di 8.100 atau 7425 ya. Jadi kalau koreksi berhasil rebound barusan kita buy. Atau pilihan kedua kita buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up ya. Seperti itu ya. Terus pilihan ketiga kalau misalnya masih takut ya, ini jangan-jangan setelah buy nanti turun lagi di bawah 9.000 Pak Sunar. Ya memang trennya masih cenderung sideways di bawah ya. Boleh dikatakan ini masih cenderung downtrend lah. Karena selama di bawah 9.000 dia masih resiko ya. Tetap pendapat saya tetap sama ya. Jadi jangan terlalu banyak kalau mau buy. Nah itu dari daily chartnya di sini sudah saya gambarkan juga, naik ke atas 9.000 ya. Itu boleh buy. Berikutnya kalau naik ke atas setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Nah di sini kalau kita perhatikan ada swing high di sini ya, ada checkpointnya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya 9925 ya, target price berikutnya adalah 11.650. Jadi peluangnya untuk Arto ini masih cukup bagus. Mungkin ada yang takut, oh Pak Sunar kalau kita lihat di sini ini naiknya tinggi kemudian dia cenderung sideways ya, sidewaysnya lama ya. Nah ini naik apakah dia sideways lagi? Ya intinya selama di atas 9.000 dia masih cukup bagus. Toleransi maksimum di 8.000. Kalau turun banyak 8.000 kita jual dulu. Kita buy and nya sudah saya gambarkan juga di 7.600 ya. Jadi yang ngikutin channel saya harusnya sudah buyback juga ya. Kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 7.600 kita buy. Buy-nya bertahap ya. Sudah saya sebutkan naik ke atas 8.000 tambah lagi. Berikutnya setiap kelipatan 50 atau Rp100 kita boleh average up ya. Kurang lebih strateginya seperti itu ya. Ini untuk saham-saham perbankan cukup ya. Jangan lupa lihat playlistnya dari video deskripsi di bawah ini ya untuk minggu ini ya. Untuk yang lainnya kurang lebih cukup. Yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian yang paling penting ya tetap semangat ya. Walaupun merah, hijau IHSG-nya kita tetap semangat. Jadi jangan sampai kita itu jadi trader atau investor ketika IHSG-nya naik tinggi kita seneng banget ya. Share portonya kemana-mana, bangganya minta ampun deh gitu ya. Nah ketika IHSG-nya merah itu dihina, dijelek-jelekin sampai dikata-katain hancur lah, apalah, hati-hati lah Indonesia resesi dan lain-lain. Padahal masih belum pasti ya. Memang ancaman sekarang ya, saya baca beritanya itu memang pemerintah ingin banget untuk naikkan harga BBM ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja kenaikan harga BBM tidak mendorong inflasi untuk naik lebih tinggi lagi ya. Karena yang paling penting adalah inflasi ya. Kalau tidak terkendali itu yang berbahaya juga ya seperti itu ya. Ada juga yang mengatakan, oh Pak Sunar, inflasi Indonesia kan sudah mulai naik. Nah ini apakah stagflasi atau gimana ya? Kalau kita bicara mengenai trading atau investasi di saham ya, saran saya tetap fokus di saham-saham yang ada di portfolio masing-masing dan juga yang ada di watch list-nya. Kira-kira Anda mau beli yang mana ya fokusnya di sana. Kalau misalnya sudah berhasil breakout, naik, mulai uptrend ya kita mulai buy ya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita nggak fokus akhirnya berantakan semuanya. Ya kurang lebih seperti itu. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.